Bab 619. Ketua yang baik. Sela pembicaraan. Pasukan Aula 9 Sekte Zeng yang sudah masuk ke dalam pegunungan. Nancy Ji juga pergi ke puncak gunung tempat Harley Ye berada. Nancy Ji tetap berekspresi dingin. Setelah sampai di puncak gunung, dia berdiri diam, memancarkan aura dingin. Tatapan mata sangat datar. Seolah-olah peperangan ini tidak ada hubungan apapun dengannya. Putri suci Sekte Zeng Yang, kamu sangat berwibawa seperti dulu. Harley Ye memulai pembicaraan. Dalam nada bicaranya tersirat niat menyindir. Tatapan matanya pun muncul tatapan mesum. Harley Ye harus berakting dengan profesional. Sekarang dia berperan sebagai Changsing. Tentu saja harus memiliki gaya dan sikap yang sama dengan Changsing. Nancy Ji tidak menghiraukan perkataan Harley Ye. Dia juga tidak menghiraukan tatapan matanya. Andai saja Nancy Ji mengetahui orang yang berdiri di depannya adalah Changsing palsu, apa yang akan dipikirkannya? Harley Ye kembali tersenyum mesum. Dia sudah terbiasa dengan reaksi Nancy Ji. Pada saat ini, Harley Ye langsung memandang ke arah pasukan Aula 9 Sekte Zeng Yang. Dia langsung tersenyum. Karena ada 30% ke atas orang yang dibawa Nancy Ji adalah jenderal mayat yang memiliki tingkatan alam Kong Ming level 9. Banyak sekali. Harley Ye mengerutkan kening. Dia bisa memikirkan aula lain Sekte Zeng yang pasti juga sama. Satu aula bisa memiliki 30% jenderal mayat. Memang tidak termasuk banyak. Tapi kalau 9 aula ditotalkan, maka jumlahnya akan sangat banyak. Aku sudah meremehkan Sekte Zeng Yang. Harley Ye komat kamit dalam hati. Tatapan mata pun mulai muncul ketidaktenangan. Pasukan mayat yang dimiliki Sekte Zeng Yang sudah di luar perkiraannya. Ini baru yang terlihat olehnya. Bagaimana yang tidak terlihat olehnya? Mungkin akan lebih banyak dari ini. Sekte Zeng yang hanya mengandalkan kekuatan ini sudah bisa berdiri kokoh di Nanchu. Pada saat ini, Harley Ye lebih memastikan Sekte Zeng yang kenapa tidak mau menerima hasil kemenangan, melainkan hanya mau mayat dari orang yang sudah mati. Karena mereka ingin membentuk pasukan mayat baru. Gawat. Kedepannya kalau bertarung dengan Sekte Zeng Yang, hanya melawan pasukan mayat, mereka pasti akan kalah telak. Harley Ye mengelus dagunya. Kamu menyerang pintu selatan. Aku menyerang pintu timur. Pada saat Harley Ye sedang termenung, Nancy Ji yang dari tadi diam pun berbicara. Terserah. Harley Ye langsung menaikkan bahunya. Kamu menyuruhku menyerang 4 pintu. Aku juga bersedia. Karena semua orang di sana bukanlah orangku. Tengah malam bersiap untuk menyerang, ujar Nancy Ji. Lalu, jangan lupa dengan perjanjian kita. Sekte Zeng yang tidak mau barang-barang kemenangan, hanya mau mayat orang mati. Mengerti? Pasti demi membentuk pasukan mayat baru, kan? Harley Ye tersenyum. Setelah mendengar perkataan ini, Nancy Ji langsung mengerutkan kening. Muncul tatapan kaget di matanya sekilas. Dia sedikit kaget Harley Ye bisa menebak rahasia ini. Harus aku akui, pandangan Sekte Zeng yang paling jauh. Setelah menghancurkan Sekte Qing Yun, maka selanjutnya pasti akan menyerang Sekte Han Yue, ujar Harley Ye dengan nada bercanda. Perkataan Harley Ye membuat Nancy Ji terdiam sejenak. 3 detik kemudian, dia baru berkata, mungkin kamu bisa bergabung dengan ketua lain. Dari perkataan Putri Suci, instruktur Sekte Han Yue, Zendi Yi bukan ketua yang baik. Harley Ye tersenyum dan memandang Nancy Ji dengan tatapan penuh makna. Senior adalah orang pintar.
Tidak perlu aku banyak berbicara. Nada bicara Nancy Ji tetap terdengar begitu angkuh. Katakan saja. Harley Ye langsung membentuk sebuah kursi. Lalu bersandar santai di kursi. Jarinya memainkan cincin. Lalu memandang Nancy Ji dengan tatapan penantian. Mungkin aku bisa menebak maksud perkataanmu adalah Zheng Yi bukanlah ketua yang baik. Ken Cheng, instruktur sekte Zheng yang barulah ketua yang baik. Bagimu ketua yang baik dibedakan dari kekuatan. Kamu memiliki kekuatan yang hebat adalah ketua yang baik. Kalau kekuatanmu lemah, maka kamu hanyalah manusia tidak berguna. Betul. Nancy Ji hanya diam mendengar perkataan Harley Ye. Meski dia tidak setuju sepenuhnya. Tapi ini adalah kenyataan dalam dunia yang dipenuhi kekacauan ini. Pada saat membahas ketua yang baik, aku mendadak teringat seseorang. Orang ini sangat familiar. Bukan kamu juga sangat familiar dengannya? Ujar Harley Ye dengan santai. Siapa orang yang senior maksud itu? Nada bicara Nancy Ji sangat dingin. Harley Ye. Harley Ye menyebut namanya sendiri. Usai itu, dia sengaja melihat perubahan ekspresi di wajah Nancy Ji. Harley Ye. Pada saat mendengar nama ini, badan Nancy Ji sedikit bergetar. Tatapan dia yang dingin ini. Muncul tatapan yang bercampur aduk dan merendahkan diri sendiri. Lalu, teringat luka lamanya. Seketika, dalam benaknya muncul seseorang yang ditusuk oleh panah lalu dibunuh hidup-hidup di jurang. Cara mati yang sangat mengenaskan. Putri Suci Zheng Yang, menurutmu apakah Harley Ye seorang iblis? Harley Ye memandang Nancy Ji dengan tatapan penuh maksud. Bukan. Jawab Nancy Ji tanpa banyak berpikir. Mendengar jawaban ini, Harley Ye langsung mengangkat alis mata. Tapi dia bertindak santai dan berkata, bukan. Aku mengira dia adalah seorang iblis yang jahat. Setelah mendengar perkataan ini, Nancy Ji langsung mengerutkan kening. Senior, semua ini hanya pandanganmu saja. Bukan. Ini adalah sebuah kenyataan. Coba kamu bayangkan. Manusia fana membedakan ketua yang baik dari kekuatan yang dia miliki. Kalau begitu malaikat dan iblis bukan bisa dibedakan dengan cara seperti ini. Harley Ye sangat lemah. Maka dia adalah iblis. Master Ling Zhen sangat hebat. Maka dia adalah malaikat. Setelah mendengar perkataan Harley Ye, Nancy Ji langsung terdiam. Dia tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Jadi, di dunia ini tidak ada kata malaikat atau iblis. Benar atau salah? Ketua yang baik atau ketua yang tidak berguna? Harley Ye sengaja menggerakkan lehernya. Yang kuat adalah malaikat. Adalah yang benar. Adalah ketua yang baik. Sedangkan yang lemah adalah iblis. Adalah yang salah. Adalah ketua yang tidak berguna. Semua hukum alam yang menarik ini. Dulu aku masih tidak mengerti. Belakangan ini barulah mengerti. Nancy Ji kembali terdiam. Meskipun dia mahir dalam berdebat, dia juga tidak tahu harus menggunakan opini apa untuk membantah hukum alam yang kejam ini. Wah, pada saat ini, Harley Ye bangkit dan mengulurkan pinggang. Dia melihat ke langit. Sudah mau tengah malam. Kita harus siap-siap untuk menyerang. Mungkin kali ini aku bisa menangkap dua wanita cantik untuk memuaskan nafsu. Ketika mendengar perkataan Harley Ye, ekspresi wajah Nancy Ji langsung menjadi semakin dingin. Waktunya menyerang. Harley Ye langsung melompat ke langit. Kemudian ada kata-kata yang transmisi ke telinga Nancy Ji. Beritahu kepada ketua kalian. Asalkan kalian cukup kuat. Aku Chang Xing bukanlah orang yang tidak pandai membaca kondisi. Bersambung.
Bab 620. 2 lawan 1. Malam yang gelap ini, tapi tidak terlihat bintang dan bulan. Di benteng pertahanan Aula 9 Sekte Qingyun, ada beberapa kelompok berpakaian armor terus patroli. Semuanya adalah kultivator. Kultivasi paling rendah adalah alam Lingsu. Di satu sisinya, ada 2 orang yang pelan-pelan berjalan mendekat. Satu senior memakai jubah ungu dan satunya lagi memakai jubah bermotif ular. Tim patroli langsung memberi hormat ketika melihat mereka berdua. Sepertinya mereka berdua memiliki status yang cukup tinggi di sini. Instruktur sudah terlalu panik. Jarak Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang menyerang kita masih ada 6 hari. Perlukah sampai sepanik ini? Padahal dalam 6 hari ini sudah cukup untuk kita melakukan persiapan yang matang. Ujar pria paruh baya berjubah motif ular. Diam. Kamu harus mengetahui bahwa kita satu aula harus melawan 2 aula. Jangan terlalu meremehkan musuh. Tetua jubah ungu melirik sekilas pria paruh baya berjubah motif ular. Mengerti. Aku mengerti. Menurutku, peperangan ini ada kemungkinan tidak terjadi. Instruktur sudah mengutus orang ke Sekte Han Yue. Mungkin kita akan bekerja sama dengan Sekte Han Yue menyerang Sekte Zeng Yang. Tapi, semuanya harus lebih waspada. Aku tidak mengerti. Kenapa Zhen Yi malah bekerja sama dengan Sekte Zeng Yang? Orang yang memiliki pandangan pendek ini kenapa bisa menjadi instruktur Sekte Han Yue? Lalu, Master Tong Xuan mereka juga membiarkan dia bertindak sembrono seperti ini. Hanya dalam satu hal ini, Zhen Yi memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan Andreas Yang. Tetua jubah ungu pun mencibir. Terserah dia. Ayo. Kita jalan 1 putaran lalu kembali latihan. Desa pria paruh baya berjubah motif ular tersebut. Latihan. Kamu pasti mau bermain dengan wanita. Kan? Aku sudah mendengar. Kamu beberapa hari yang lalu mencuri banyak wanita seksi dari istana kerajaan dunia manusia awam. Nada bicara tetua jubah ungu memiliki maksud tersirat. Kamu masih berani mengataiku. Kamu demi merebut seorang wanita. Bahkan sampai melenyapkan keluarga Sun. Dibandingkan dengan kamu, aku ini masih tidak termasuk apa-apa. Ujar pria paruh baya berjubah motif ular. Informasi yang kamu dapat detail sekali. Kamu, hati-hati. Tetua jubah ungu masih belum selesai berkata. Langsung berteriak, hanya saja, dia sudah terlambat. Pria paruh baya berjubah motif ular yang berbicara dengan dia sudah ditembak sebuah panah hingga menembus kepalanya. Bahkan, dia juga tidak sempat menjerit. Ekspresi wajah tetua jubah ungu langsung berubah melihat kondisi ini. Di saat dia mau berbicara, sebuah tombak langsung menusuknya dan tertancap di dinding benteng kota. Serang. Segalanya terjadi dengan cepat. Hingga kultivator Sekte Qingyun masih belum sempat bereaksi sudah mendengar teriakan yang menggema di langit. Boom, boom. Seketika, muncul sosok hitam yang cepat. Ada yang terbang dengan pedang. Juga ada yang menunggangi awan. Aura membunuh yang kuat langsung memancar ke arah mereka. Musuh menyerang. Kemudian, terdengar suara teriakan yang nyaring. Serang, serang. Malam yang tenang ini pun hilang karena suara benturan pedang dan teriakan kuat. Sosok orang yang memakai pakaian hitam bagaikan dewa pembunuh langsung membunuh semua orang. Darah langsung menodai benteng pertahanan kota. Di waktu bersama, 8 aula Sekte Qingyun lainnya juga mendapatkan serangan yang menakutkan. Semua ini seperti musibah besar. Serang. Orang yang mundur juga akan mati. Di aula 9 Sekte Qingyun,
Harley Ye mengayunkan golok langsung menyerbu di paling depan. Dia langsung menebas mati seorang kultivator alam Lingsu Sekte Qing Yun. Serang. Di belakangnya terdengar suara teriakan yang kuat. Pasukan yang dia pimpin langsung menyerang semua kultivator Aula 9 Sekte Qing Yun. Mereka mengalahkan pasukan penjaga pintu utara dengan mudah. Di sisi lain, pasukan yang dibawa Nancy Ji juga langsung menyerang ke kota Tiancheng Sekte Qing Yun. Sialan, mereka ini muncul dari mana? Muncul seorang senior berjubah hitam ke mansion ketua Aula Sekte Qing Yun. Jika Harley Ye berjumpa dengan orang ini, pasti akan mengenalnya. Karena ketika dia menjadi iblis, orang ini ada ikut dalam membunuhnya. Orang itu adalah Faro Zhao Sekte Qing Yun. Faro Zhao tidak hanya tetua Sekte Qing Yun. Dia juga merupakan ketua Aula 9 Sekte Qing Yun. Memiliki identitas yang tinggi. Ketua Aula. Pasukan musuh sangat besar. Beberapa saat kemudian, muncul seorang berpakaian hitam berlutut di depan Faro Zhao. Sialan, cepat. Cepat meminta bantuan ke cabang Aula yang lainnya. Teriak Faro Zhao. Cabang Aula lain juga diserang. 9 Aula semuanya diserang. Jawab orang berpakaian hitam dengan panik. Diserang di waktu yang sama. Faro Zhao langsung mengerutkan kening. 2 detik kemudian, tatapan matanya langsung menjadi tajam. Pasti Sekte Han Yue dan Sekte Zheng Yang. Kenapa seperti ini? Bukankah instruktur sudah mengutus orang untuk kerja sama dengan Sekte Han Yue? Lalu, Sekte Han Yue sudah setuju bekerja sama dengan kita melawan Sekte Zheng Yang. Ekspresi wajah orang berpakaian hitam langsung berubah. Apa kamu masih tidak mengerti? Mereka sudah mempermainkan kita. Zendi Yi brengsek. Beraninya kamu mempermainkan Sekte Qing Yun. Amuk Faro. Kita. Jangan termenung lagi. Segera melapor pada markas utama. Sisa lainnya ikut berperang. Wush, wush, wush. Seketika, satu persatu cahaya terbang ke langit. Senjata spiritual langsung menembus ke langit dan mengaktifkan semua formasi di waktu bersamaan. Puff, puff, puff. Seketika, pasukan yang dipimpin oleh Harley Ye dan Nancy Ji pun banyak yang mati. Harley Ye tidak sedih. Harley Ye yang menyerbu di paling depan langsung tersenyum. Dia tetap mengayunkan pisau perak hantu milik Chang Xing membunuh orang-orang yang ada di depannya. Serang, serang. Seketika terdengar suara teriakan yang keras. Peperangan pun dimulai. Meski Harley Ye dan Nancy Ji berhasil menyerang Aula 9 Sekte Qing Yun secara mendadak. Aula 9 Sekte Qing Yun memiliki master alam langit semu. Ditambah lagi kota Tiancheng adalah wilayah kekuasaan Sekte Qing Yun. Tidak lama kemudian, Sekte Qing Yun berhasil menahan serangan mendadak ini. Lalu mulai menyerang balik. Puff, 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 puff. Perang baru dimulai. Darah sudah mulai mengalir dan menjadi lautan darah. Bang, buk, klang, boom. Terdengar berbagai macam bunyi suara. Satu persatu istana di kota Tiancheng Sekte Qing Yun langsung ambruk. Dari puncak gunung langsung memancarkan cahaya berbagai warna. Lalu muncul senjata spiritual atribut melayang di langit. Pepeh. Harley Ye kembali mengayunkan pisaunya ke arah Master Alam Kongming Sekte Qing Yun. Setelah itu dia langsung mengambil tas penyimpanannya. Setelah membunuh orang itu, Harley Ye tidak lupa untuk melihat kondisi di sekitarnya. Pasukan Aula 9 Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang sudah menyerang masuk. Pasukan Aula 9 Sekte Qing Yun juga menyerang dari berbagai arah kota Tiancheng.
Peperangan yang sangat menyedihkan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat Nancy Ji dalam arena perang. Mungkin karena terlalu menonjol, Harley Ye bisa menemukan Nancy Ji dalam perang ini dengan mudah. Nancy Ji diselimuti bunga ilahi. Lalu sebuah lentera teratai melayang di atas kepalanya. Setiap serangan pasti bisa membunuh banyak Master Sekte Qing Yun. Dia adalah dewi pembunuh yang memiliki kekuatan dan gerakan yang kuat. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Sangat jarang ada orang yang bisa menahan 3 serangannya. Selain itu, Harley Ye bisa langsung menebak. Setelah Nancy Ji masuk ke kota, dia langsung menuju ke formasi kehampaan yang ada di mansion ketua aula. Perlu diketahui, formasi kehampaan yang ada di cabang aula juga terhubung ke markas utama Sekte Qing Yun. Apabila sampai bala bantuan berhasil dipanggil, maka hasil dari peperangan ini mungkin saja akan berubah. Tujuan Nancy Ji adalah menghancurkan formasi kehampaan ini, agar bisa mengadang semua bala bantuan dari markas utama dan cabang aula lainnya Sekte Qing Yun. Semua ini adalah strategi dalam menyerang cabang aula. Setelah menghancurkan formasi kehampaan sama dengan memutuskan hubungan dengan markas utama dan cabang aula lainnya. Jika satu aula tanpa bantuan dari yang lain, maka akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Taktik Nancy Ji sangat tepat. Akan tetapi, Harley Ye tidak akan membantu Nancy Ji menghancurkan formasi kehampaan ini. Dia bahkan akan mengacaukan Nancy Ji, karena dia berharap Sekte Qing Yun bisa mengutus bala bantuan ke sini. Karena dia hanya membawa orang Zendi Yi untuk mati di sini. Sekarang Sekte Zeng Yang dan Sekte Hang Yue melawan satu aula Sekte Qing Yun. Apabila ingin semua orang Zendi Yi mati di sini adalah hal yang tidak lazim. Akan tetapi, jika markas utama Sekte Qing Yun mengutus pasukan ke sini, maka kondisi sudah berbeda. Dengan adanya pasukan bantuan dari markas utama, maka daya perang aula 9 Sekte Qing Yun pasti akan meningkat. Dengan demikian, semua orang Zendi Yi pasti akan mati di sini. Bahkan pasukan aula 9 Sekte Zeng yang juga akan mengalami kerugian besar. Selain itu, bukan hanya Harley Ye yang melakukan hal seperti ini. Bahkan Qilian Zong, Liko Zong dan lainnya juga sedang melakukan hal yang sama. Tentu saja, semua ini karena perintah darinya. Intinya, rencana mereka ini bukan hanya membantu Sekte Qing Yun, juga membantu mereka sendiri. Mereka ingin meminjam Sekte Qing Yun untuk membunuh orang Zendi Yi. Mereka mengharapkan Sekte Hang Yue, Sekte Qing Yun dan Sekte Hang yang bisa sama-sama mengalami kerugian besar. Bersambung.